Hamid berkata, "Faisal, apakah kamu masih ragu bahwa aku akan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada saudara Renza? Kamu tidak ingin berpikir, bagaimana aku bisa menjadi lawannya? Terlebih lagi, mengapa aku harus melawan dia? Tahukah kamu bahwa Brother Tama Renza adalah dermawanku dan dia menyembuhkan kakiku?" Faisal bertanya, "Kamu bilang Tuan Renza menyembuhkan kakimu?" Hamid segera berkata, "Bisakah aku berbohong kepadamu? Jika kamu tidak percaya, buka pintunya dan lihatlah. Jangan khawatir, aku satu-satunya di koridor." Beberapa saat kemudian, pintu besi membuka sebuah celah, dan Faisal melihat melalui celah tersebut dan menemukan bahwa memang hanya ada Hamid di seluruh koridor, dan dia dengan tangan kosong dan tidak membawa senjata apapun. Jadi Faisal menghela nafas lega dan bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan itu benar?" Hamid mengangkat tangannya dan berjalan perlahan sambil berkata, "Lihat dirimu sendiri, kakiku tidak apa-apa." Faisal terkejut, dan karena petunjuk psikologis di dalam hatinya, rasa hormatnya pada Tama Renza meledak, mendesah, "Di dunia ini, aku tahu hanya Tuan Renza yang dapat memiliki kemampuan ini." Hamid mengangguk dan bertanya, "Jadi, kamu percaya padaku?" Faisal berkata, "Saya percaya." Setelah berbicara, dia langsung membuka pintu dan berkata, "Komandan Hamid, aku harap kamu bisa menepati janjimu." Hamid dengan sungguh-sungguh berkata, "Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang aku katakan." Setelah itu, dia melangkah ke ruang bawah tanah menunjuk ke pintu besi ruangan di dalam, dan berkata, "Faisal, aku tahu kamu setia kepada Bro Tama Renza, tetapi sebelum Bro Renza tidak kembali, atau memberiku perintah apapun, aku harap kamu dapat melakukan pekerjaan awalmu dengan baik." Faisal mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, Komandan Hamid." "Baik." Hamid menunjuk ke pintu dan memerintahkan, "Buka pintu di dalam." Faisal tidak berbicara omong kosong, dan langsung membuka pintu besi. Hamid melangkah maju, dan 7 anak muda di dalam sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa tidak memohon. Hamid memandang ke-7 orang ini dan mencibir, "Pertama-tama, selamat. Aku berjanji pada Tuan Tama Renza bahwa aku tidak akan mengambil nyawamu. Hidupmu diselamatkan." Ke-7 orang itu menangis kegirangan saat mendengar ini. Seorang pria menangis dan bertanya, "Komandan, kapan kami bisa membiarkan kami kembali?" "Kembali?" Hamid melambaikan tangannya, "Tidak, tidak, 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 tidak. 7 dari kalian akan menjadi budak di sini, selama kamu hidup, bekerja saja di sini. Jika kamu mati, kamu akan dimakamkan di sini. Dalam hidup ini, tidak ada kesempatan untuk meninggalkan tempat ini untukmu." Kata-kata Hamid membuat ke-7 orang yang di dalam penjara ini tersambar petir, dan merasa bahwa seluruh dunia runtuh pada saat ini. Tujuan pembuatan film dokumenter mereka di Suriah sangat berbeda dengan Melba. Mereka tidak benar-benar memiliki dunia di hati mereka, dan mereka tidak benar-benar bersimpati dengan orang-orang yang menderita dalam perang. Mereka hanya berharap untuk memberi diri mereka resume yang lebih kuat dan membiarkan diri mereka mendapatkan lebih banyak modal pertumbuhan di kelas atas yang munafik di barat. Kemudian, ketika mereka mendapat pekerjaan paruh waktu di masyarakat kelas atas, di resepsi kelas atas, semua orang berebut dan bertukar cangkir. Mereka akan tertawa dan berbicara tentang fakta bahwa mereka telah membuat film dokumenter tentang medan perang di Suriah untuk kepentingan anti-perang. Pasti akan memicu banyak pujian di sekitar. Pada saat itu, hal itu tidak hanya akan membuat kepala dan atasan memiliki kesan yang lebih baik tentang mereka, tetapi juga membuat para pejabat mengagumi mereka. Ini jelas merupakan kualifikasi bagus yang bisa bertahan seumur hidup. Namun, mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan datang ke Suriah untuk mendapatkan salinan kualifikasi mereka, dan mereka akan menerimanya selama sisa hidup mereka. Ketika mereka berpikir untuk tinggal di tempat hantu ini sepanjang hidup mereka sebagai budak di masa depan, ke-7 orang ini, tanpa kecuali, semuanya meratap.
Tangisan. Ketika Hamid melihat ketujuh orang itu menangis dan menangis, dia bertanya dengan dingin, "Mengapa menangis? Ketika kamu datang ke Suriah, kamu tidak pernah berpikir akan ada hari seperti itu?" Di antara ketujuh, satu anak menangis dan berkata, "Kami hanya ingin memperbarui kualifikasi kami. Aku tidak berharap itu menjadi sangat berbahaya. Komandan Hamid, tolong biarkan kami pergi. Kami juga bisa membaca dan belajar. Kami tidak bisa melakukan apapun. Beri kami kebebasan. Sungguh merepotkan untuk menahan kita di sini." Yang lainnya juga menangis dan memohon. Bagi mereka, selama masih ada kesempatan, mereka harus memperjuangkannya dengan sekuat tenaga. Namun, Hamid sama sekali tidak memberi mereka harapan. Ia berkata dengan dingin, "Mulai besok, kalian semua akan pergi ke toilet dan semua wanita akan pergi menggembalakan sapi dan domba. Kamu akan bekerja 16 jam sehari. Pada saat itu, aku akan mengatur seseorang untuk mengikutimu. Jika ada yang berani malas, aku akan denda selama 3 hari. Dia dalam hal ini tidak bisa makan. Jika ada yang ingin melarikan diri, aku akan mematahkan kakinya dan membiarkan dia merangkak ke toilet." Kondisi desa tempat Hamid ditempatkan sangat sulit. Dulu ada pasokan listrik, tetapi sejak awal perang saudara tidak bisa memasok listrik. Di sini tidak ada listrik, tidak ada komunikasi, tidak ada air ledeng, dan tidak ada saluran pembuangan. Oleh karena itu, seluruh penduduk desa, termasuk para prajurit Hamid, semuanya menetap di toilet kering. 1-2 ribu orang buang air besar dalam jumlah yang sangat banyak setiap hari. Para prajurit awalnya bergiliran membersihkan toilet dan mengangkut kotoran keluar dari desa, tetapi tidak peduli siapa yang diizinkan untuk melakukan hal semacam ini, pasti akan ada keluhan. Karenanya, Hamid hampir tidak memikirkannya dan mengatur kelima orang ini untuk membersihkan toilet dan membuang kotorannya. Selama 5 pria itu diperas hingga ekstrim, tentaranya tidak lagi harus melakukan pekerjaan kotor seperti itu. Setelah mendengarkan perkataan Hamid, kelima orang ini seketika hampir memiliki keinginan untuk mati. Berpikir untuk menangani kotoran 1-2 ribu orang setiap hari dan membersihkan toilet yang mereka gunakan, 5 orang ini merasa hidup mereka sudah berakhir. Karena Hamid berkata bahwa mereka harus tinggal di sini sebagai budak seumur hidup, dan mereka tidak akan bisa pergi sampai mereka mati. Ini berarti selama mereka masih hidup, mereka hanya memiliki tugas membersihkan toilet dan membuang kotoran setiap hari. Berulang kali, tanpa akhir. Apakah ada yang lebih tragis dari ini seumur hidup? Beberapa orang tidak bisa berhenti memikirkan Tama Renza, dan mereka membencinya serta menyesalinya di dalam hati mereka. Mengetahui bahwa Tama Renza memiliki kemampuan untuk mengeluarkan mereka, mengapa repot-repot berpura-pura menjadi sesuatu di depannya? Jika mereka menghormatinya sekarang, mereka mungkin bisa mengikuti Tama Renza meninggalkan Suriah, keluar dari neraka ini. Melihat orang-orang ini kaget seperti mau pingsan, Hamid terlalu malas untuk melihat mereka lagi dan berkata kepada tentara di sekitarnya, "Biarkan mereka bangun jam 5.30 pagi dan mulai bekerja jam 6 setelah makan, dan ambil setengah jam istirahat pada jam 12 siang. Istirahat setengah jam pada jam 6, lalu bekerja sampai jam 11 malam. Apakah kamu mengerti?" Beberapa anak buahnya segera mengangguk, "Paham, Komandan." Setelah mendengarkan ketujuh, mereka hampir ingin memukul dan mati di sini. Setiap hari, bekerja selama 16 jam, makan 3 kali untuk 1,5 jam lagi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.